Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 23 Oktober 2021. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersekutukan hati kita dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang senantiasa kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini Tuhan kami kembali datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Sepanjang hari lamanya kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh dipersekutukan lewat renungan malam ini. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami dan untuk mempermuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menguasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam membaca bahkan merenungkan firman ini sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami dan akan menjadi berkat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada kami. Berkati saudara-saudara kami yang ikut program ini, sehingga mereka pun boleh menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida.
Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah orang yang diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan itu dalam kehidupannya setiap saat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema perenungan kita pada malam hari ini diberi judul "Dia menyembuhkan sakitmu." Dia menyembuhkan sakitmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita sakit, maka hal yang sangat kita inginkan atau nambahkan adalah kesembuhan. Terlebih untuk orang yang buta, kesembuhan tentu menjadi sukacita besar, karena bukan hanya sembuh, tetapi ia dapat melihat dunia yang selama ini tidak dilihatnya. Hal itu tentu diharapkan pula oleh orang buta dalam perikop kita. Orang membawa dia datang kepada Tuhan Yesus yang sedang berada di Betsaida. Tuhan dengan penuh belas kasih memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Dengan kuasanya, Yesus menyembuhkan orang buta itu sehingga ia dapat melihat kembali. Ia telah sembuh dan sangat bersukacita atasnya. Dengan kasih-Nya, Tuhan melayani orang sakit itu, dan dengan kuasanya Tuhan memulihkan orang buta itu sehingga dapat melihat dunia yang penuh kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kemudian menyuruhnya pulang dan melanjutkan kehidupannya. Tentu menikmati dunia yang sudah dapat dilihatnya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ia peduli pada pergumulan orang buta itu, sehingga dengan kuasanya menyembuhkan orang buta itu. Kita seperti orang buta itu. Mungkin kita tidak buta, tetapi kita bergumul dalam masalah, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, sakit penyakit, kedukaan, dan juga pergumulan tentang pandemi COVID-19. Akan tetapi kita percaya bahwa Tuhan peduli keadaan kita seperti Dia peduli kepada orang buta itu. Tuhan hadir menguatkan kita, bahkan Dia sendiri yang akan mengalahkan setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita alami. Itulah wujud kasih yang sungguh dari Tuhan, yang sungguh hadir dalam seluruh kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersekutukan hati kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu sungguh nyata kami boleh alami melalui ibadah saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah kiranya firman itu sungguh-sungguh menguatkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dalam setiap persoalan kehidupan yang kami alami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, sehingga biarlah menjadi sukacita bagi kami setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti program ini. Biarlah lewat program ini, setelah mendengarkan firman Tuhan dijamah oleh firman-Mu, mereka pun memperoleh sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang boleh bersukacita pada hari ini. Kami menyebut dalam doa Ibu Martha Banne, Bapak Octavianus Ramba, Bapak Daud Tanduk, Bapak Yance Tuku, Karel Manan, Ibu Doris Taulakbi Kalak Lembang, Briele Nindi Takdung, dan Bapak Yance Tuku. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami. Kami percaya oleh kasih dan anugerah-Mu lah, sehingga mereka pun boleh menikmati pertambahan usia ini. Biarlah oleh sukacita mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetap peliharakan mereka di dalam menjalani hidup-hidup masa yang akan datang, sehingga mereka tetap bersyukur bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh itu sungguh berasal daripada Tuhan. Kami pun mengucap syukur bersama-sama ya Tuhan kepada keluarga yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kami menyebut dalam doa Bapak Brelis Palulungan dan Ibu Susanti Paranoan, Bapak Seldi Pasang Limbongan dengan Ibu Anita Sampai Arang. Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang mempertemukan, Engkau pula lah yang selalu menyertai dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati anugerah Tuhan dalam keluarga mereka dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, dari tempat ini pula Tuhan kami berdoa kepada warga jemaat yang mengalami sakit, penyakit, dan pergumulan-pergumulan yang lain yang dialami oleh setiap jemaat-Mu. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, melepaskan mereka dari berbagai pergumulan penyakit, sebagaimana Tuhan juga melepaskan orang buta bisa melihat dari pembacaan kami. Biarlah kekuatan firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kami, sehingga kami tidak putus harapan, tapi kami percaya bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sentiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa buat program-program Jemaat Elim Balikpapan. Biarlah kiranya Engkau memberkati, sehingga apa yang kami sudah programkan boleh berjalan dengan baik. Program OIG, bahkan program-program lainnya, seperti program panitia pembangunan yang saat ini sedang mengerjakan siring. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap orang yang terlibat di dalamnya, dan sekiranya Tuhan berkenan, Engkau juga memberkati orang-orang yang senantiasa bersyukur, sehingga boleh membantu dalam pelaksanaan pembangunan siring ini, karena kami membutuhkan banyak dana untuk pembangunan ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, kiranya Engkau menggerakkan hati jemaat-Mu, sehingga mereka pun boleh mempersembahkan dan mengucap syukur melalui persembahan mereka, sehingga mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan lewat apa yang mereka miliki. Bapa dalam surga, setiap panitia yang terbentuk dalam Jemaat Elim Balikpapan saat ini, tim pemilihan penatua dan diaken yang sedang berlangsung, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah kiranya Engkau turut campur tangan, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini sungguh dikerjakan itu dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur, dan tetap berikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh tim. Biarlah boleh
menjalankan tugas ini dengan baik dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok pagi, jika Tuhan perkenankan, kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Kami datang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami doa bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya melalui program ini Bapak Ibu dan Saudara senantiasa diberkati. Tuhan memberkati.